Selamat pagi sahabat petani, terutama para sahabat petani pembibitan kelapa sawit. Di depan ini adalah pembibitan pre-nursery yang berusia 23 hari. Ini penanamannya di tanggal 5 Maret 2021. Besok dia sudah 23 hari ya. Senin besok kita mau mengadakan pemupukan dengan konsentrasi 0,2%. Nanti pemupukan itu dilarutkan di dalam suatu tempat yaitu drum. Itu kita aduk nanti dia dengan pupuk awalnya itu kita gunakan pupuk urea. Nah, konsentrasi tadi dengan konsentrasi 0,2%. Diaduk dengan drum, menggunakan drum sana itu ada nanti. Itu adalah drum 200 liter air. Kita campur pupuk di dalamnya, kita aduk lalu kita cor ya, menggunakan alat yaitu berupa gembor. Pemupukan dengan dicor ini usianya kan baru 23 hari ya, 23 hari. Besok di tanggal 29 ya, ini 28, besok di tanggal 29 Maret itu sudah 23 hari. Nah, kita akan mengadakan pemupukan awal ya, dengan pupuk urea dengan konsentrasi 0,2 ya. Ini sahabat petani, kalau dibilang ini adalah daun pertama, ini sebenarnya ya, ini nanti kalau dia berusia 1 bulan atau 2 bulan, ini daun ini tadi ya, ini segini aja nih sahabat petani, dia nggak berkembang dia. Ini kan daunnya kan dibilang daun kasar dia. Ini nanti saya akan memberitahukannya. Dibilang ini daun pertama. Sebenarnya ini nanti dia tidak berkembang nih sahabat. Di umur sebulan, 2 bulan dia tetap begini. Nanti kalau daunnya akan timbul lagi, nah dia akan membesar, lebih besar dari sini. Ini tetap nih sahabat petani nanti. Ini tetap aja dia. Ini tetap ya. Ini seperti ini. Ini sebenarnya sih yang di depan kita ini tumbuh nih sahabat petani. Ini kita lihat, nah nih. Ini calon-calon bibit cambah bantat nih. Lihat. Ini dia. Maaf lah ya sahabat petani, tidak begitu nampak. Dia masih segini ini. Ini masih tidak berkembang nih. Sedangkan kawan ini udah daunnya lebih besar. Nah, seperti ini nih. Ini pun lancir aja nanti seperti ini. Ini tidak bagus juga nih sahabat petani. Yang seperti inilah bibit-bibit yang pre-nursery itu nanti bahkan berkembang dengan baik ya. Daunnya yang kedua akan menyusul dengan baik. Ini ya, ini juga ini sebenarnya dia tidak mati sahabat petani ini. Dan nanti pertumbuhannya dia nih akan kerdil nih ya. Ini tetap begini aja nih sahabat petani. Nih. Ya. Hidup-hidup cuman dia seperti ini. Lama ini. Nanti temannya, kawan-kawannya sudah berdaun dua, udah keluar seperti ini daunnya, lebih besar mungkin, dia tetap begitu saja. Lama kelamaan juga dia akan mati juga, nanti akan membusuk. Ini sih di pembibitan ini ya, kalau kita
merawatnya baik ya, sebenarnya kecambah itu hidup tetap dia, cuman perkembangan dia itu tadi ya, ada yang dia cepat tumbuh, ada yang tidak gitu. Tidak seperti yang ada sih, beda-beda ya. Lihat. Tidak semua sih bibit itu hidup-hidup. Nih. Kita lihat lebih dekat ya. Lihat. Ini tetap begini sahabat petani, ini bibit bantat namanya, tidak berkembang dia. Beda dengan teman-temannya. Teman-temannya udah, ini bisa dibilang 100% hidup. Ya, 100% hidup sih. Cuman pertumbuhannya sih ada yang dia tumbuh normal, ada yang tidak normal. Tidak semua itu ya, semua tanaman, baik tanaman lain dari pohon kelapa sawit ini ya, tidak semua itu tumbuh dengan normal. Dia tumbuh tapi tidak normal, ada sih ya. Kalau hidupnya hidup dia ya, di sini saya bisa jamin ya hidup, cuman ya pertumbuhannya saja yang tidak normal. Itu ya genetisnya mungkin ya, genetis ya. Semua baik itu kecambah kelapa sawit, baik itu kecambah yang lain-lain lah, seperti padi, itu pun ya begitu juga sebenarnya sahabat. Ini tergantung juga ya, kalau kita mau menyediakan media tanah ya untuk namanya itu kecambah, media tanah kita itu ya kita pilih sih media tanah yang lebih baik ya, topsoil. Tanah itu mengandung sebagian pasir yang banyak ya, seperti ini ya. Ini putih-putih ini sahabat petani, ini pasir ini. Jadi kalau dia nanti disiram, dia cepat meresap airnya. Jadi tidak tergenang di atasnya. Kalau tergenang, air tergenang itu di atas ya, di atas ini selalu tergenang, kita siram itu lama meresap dia. Kecambah tadi akan mengakibatkan pembusukan. Ini harus perhatikan juga ya sahabat petani. Jangan waktu kita nyiram tuh jangan sempat lama dia tergenang dia. Ini menggunakannya ini kan, lihat ini. Ini fungsinya ini 1 cm nih fungsinya. Ini untuk menampung air. Jadi kalau kita siram, maka air itu tadi akan berada di sini ya. Nanti kalau ini kandungan pasirnya banyak, dia akan meresap. Nah, inilah. Kalau terlalu ini penuh, sahabat petani ini ya, ada orang yang suka itu penuh dia tidak. Nanti kalau penyiraman dia tidak menampung air itu tadi, curah hujan tidak menampung ya. Kalau kita siram tidak menampung, akan terbuang kalau terlalu penuh. Maka kita bikin dia 1 cm. Sama itu dengan yang di polybag besar sahabat petani. Kalau kita mau mengisi di pembibitan yang mau di nursery, waktu pembinaan tuh tanah itu jangan terlalu penuh sahabat. Kita harus menyediakan sedikit untuk menampung, lebih sedikit untuk menampung air ya, seperti inilah ya. Di polybag besar itu nanti seperti ini juga kita bikin, minimal itu 2 cm atau ya bagaimana lah. Kalau memang sahabat petani lebih mau siramannya itu kita lebihkan supaya mendapatkan 1 liter, ya kita ukur aja berapa desentimeter. Kalau 1 liter itu tingginya berapa, kalau mau kita bikin 2 liter berapa. Tapi kalau kita ini nanti di nursery pun kita tutup dia, kita penuhkan tanahnya, ya mau di mana dia menampung air gitu. Makanya tanah itu nanti kering sahabat petani. Itu ada itu saya lihat itu di pembibitan lain tuh, ini tanah itu penuh sahabat petani. Jadi kalau kena disiram ya, dia tidak meresap begitu, dia terbuang terus air itu ke bawah. Makanya kita buat dia lebih polybag besar, ini polybag kecil sahabat petani, seperti ini juga ya. Kalau dia kita tidak buat gini ya,
boleh sahabat petani nanti coba ya, kalau penuh siram ya. Dia meresap lama. Kenapa? Karena lama-lama. Karena tanah itu penuh gitu, dia terbuang. Tapi kalau ada tempat untuk penampungan air ini, dia mudah-mudahan air itu akan cepat meresap. Ya, air itu juga cepat penuh. Ya, tidak berlama-lama kita menyiramnya. Kalau yang seperti tadi dibilang ya, kalau penuh ini pasti lama sahabat petani, kita siram terus air terbuang ya. Tidak seperti itu. Ya, baiklah sahabat petani ya, besok kita mau mengadakan pemupukan di tanggal 28 ya, 28 Maret, besok 29 Maret ya 2021 kita akan mengadakan pemupukan yang pertama. Kalau bisa besok akan saya videokan lagi sahabat petani. Baiklah sahabat petani, sampai di sini dulu video saya buat ini ya, lain kali kita sambung kembali. Selamat pagi.